Teman-teman semua yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada malam ini kita berkesempatan lagi diskusi dengan Pak Ustadz Yusuf PI ya. Sudah beberapa minggu ini kita nggak berdiskusi dengan beliau, tapi malam ini kita punya kesempatan lagi berdiskusi dengan beliau ya. Buat teman-teman Kristen, bantu di tap-tap layarnya, di share-share dulu live-nya biar room-nya tambah rame ya teman-teman ya. Jadi tema kita pada malam ini, kita berdiskusi dengan Pak Ustadz Yusuf PI tentang tema penyalipan. Tuhan Yesus itu benar-benar disalibkan atau tidak? Nah, kita akan membuktikannya dari fakta-fakta yang ada di dalam Alkitab, tulisan-tulisan di luar kekristenan yang menuliskan tentang Tuhan Yesus ini benar-benar disalibkan atau tidak. Dan diskusi ini nanti akan jadi diskusi dua arah ya teman-teman ya. Karena di iman Pak Ustadz Yusuf PI ada di dalam An-Nisa 157, ia tidak disalibkan melainkan diserupakan. Tapi saya tidak bahas panjang lebar karena ini opening statement, jadi kita tidak menyenggol kemana ke sana dulu. Oke, di dalam iman kekristenan Tuhan Yesus itu benar-benar disalibkan. Ayatnya di mana? Di dalam Matius 27 ayat 27 sampai dengan 31. Saya bacakan ya. Matius 27 ayat 27 sampai dengan 31. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanan. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolok dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukul ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaian kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah, jadi di dalam Matius 27 poinnya itu ada di ayat ke-31. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubahnya itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Matius 27 ayat 27 sampai dengan 31. Teman-teman boleh buka juga di dalam Matius 27 ayat 35 sampai dengan 44. Itu ayat Alkitab yang menyatakan kalau Tuhan Yesus itu benar-benar disalibkan. Oke, itu yang tertulis di dalam Alkitab. Makanya yang tertulis di dalam Alkitab ini harus kita cross check juga kebenarannya. Apakah ada tulisan-tulisan di luar kekristenan yang menuliskan tentang penyaliban Tuhan Yesus? Ada. Flavius Josephus menuliskan kalau Tuhan Yesus itu disalibkan. Sumber-sumber Yahudi Rabinik menuliskan kalau Tuhan Yesus itu digantung. Mara Barbar Sarapion dari Samosta menuliskan kalau Tuhan Yesus itu disalibkan. Cornelius Tacitus menuliskan kalau Tuhan Yesus itu benar-benar disalibkan. Jadi kalau Tuhan Yesus itu benar-benar disalibkan bukan berdasarkan Alkitab saja, tetapi ada beberapa tulisan di luar kekristenan yang menuliskan kalau Tuhan Yesus itu benar-benar disalibkan. Makanya orang Kristen itu kaya sekali akan fakta-fakta sejarah yang ada. Ya, kalau kita tanya siapa lagi saksi yang melihat tentang penyaliban Tuhan Yesus? Di dalam 1 Korintus 5, di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-27, ketika Thomas memasukkan jarinya ke dalam perut Tuhan Yesus, Thomas menjadi saksi kalau Tuhan Yesus itu benar-benar disalibkan. Nah, itu sedikit yang bisa saya sampaikan tentang bukti kalau Tuhan Yesus itu benar-benar disalibkan. Buat teman-teman Kristen, bantu di tap-tap layarnya, di share-share live-nya teman-teman, biar roomnya tidak gampang rungkat. Jangan sampai juga kita sudah menang diskusi, nantinya kita kalah PK ya teman-teman ya. Karena lawan kita juga berat sekali. Pendukungnya banyak ya teman-teman ya. Lihat tuh perbedaan poinnya jauh sekali ya, perbedaan tap-tap layarnya. Ya kalau bisa nanti kita sudah menang diskusi, kita juga menang PK ya teman-teman ya. Berharap kan tidak masalah ya. Kita yakin
Kristen itu bersatu. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Silakan Pak Ustadz. Oke, itulah openingnya ya. Oke, bentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan-kawan semuanya, bertemu kembali dengan saya Yusuf PI. Ya, syukron jazakumullah khair untuk teman-teman semuanya yang ada di tempat Bang Oki maupun di YouTube saya. Malam ini kita akan berdiskusi dengan Bang Oki dengan tema yang belum pernah kita bahas dengan Bang Oki. Jadi saya belum tahu betul gitu argumentasi dari Bang Oki bagaimana tentang masalah penyalipan ini. Ya teman-teman, jadi itu yang akan kita bahas malam ini dengan Bang Oki. Baik, terkait tentang masalah penyalipan, jujur, Al-Quran tidak membantah ya adanya dan terjadinya penyalipan. Perlu dicatat, Al-Quran tidak membantah pernah terjadi peristiwa penyalipan. Hanya saja Al-Quran membantah yang disalibkan itu adalah Nabi Isa, utusan Allah. Makanya ada di dalam Quran surah An-Nisa ayat 157, faqalallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ya, jadi begini ya teman-teman, di situ mereka orang-orang Yahudi berkata, mereka telah menangkap Isa putra Maryam utusan Allah. Tetapi kata Allah, wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, mereka tidak pula menyalibnya, walakin syubbiha lahum, tetapi dia diserupakan. Lalu kemana Nabi Isa yang asli? Nabi Isa yang asli, maka baca ayat selanjutnya. Kemana dia? Barrafa'ahullahu ilaih. Dia diangkat ke hadirat Allah. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi perlu sekali lagi ya kita garis bawahi, Al-Quran itu tidak menolak penyalipan, ya, tetapi Al-Quran membantah bahwa Nabi Isa yang tersalib. Apakah dapat dibuktikan atau dengan siapa diserupakan? Jujur ya teman-teman semuanya, tentang masalah penyerupaan, ya, penyerupaan. Waktu ayat itu turun, ya kawan-kawan semuanya, waktu ayat Quran surah An-Nisa ayat 157 itu turun, para sahabat dari sahabat Rasul kita tidak pernah mempermasalahkan dan tidak pernah mempertanyakan kepada siapa Nabi Isa diserupakan. Itu perlu dicatat dulu. Ya kawan-kawan semuanya, perlu dicatat gitu. Nabi Isa kepada siapa diserupakan? Sahabat Nabi pun tidak pernah bertanya. Apakah tanpa dasar alasan sahabat Nabi tidak bertanya? Jawabannya ada alasannya teman-teman. Masalahnya Nabi Isa itu diserupakan dengan siapapun, itu tidak berkaitan dengan ajaran maupun akidah umat Islam. Jadi terserah aja, mau diserupakan dengan Edis TV ya boleh gitu ya. Nah gitu. Atau mau diserupakan dengan Saifuddin Ibrahim boleh juga. Ya, nah jadi kayak gitu, nggak penting masalahnya. Karena bukan termasuk dari ajaran agama Islam. Terus juga tidak termasuk dari akidah Islam. Yang penting Nabi Isa-nya itu, ya teman-teman semuanya, tidak disalibkan. Tidak mungkinlah Nabi Isa disalibkan. Karena utusan Allah ya pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin ya dari utusannya dia biarkan. Nabi Isa, aku utus kamu ke bumi. Ya Nabi Isa-nya dalam bahaya, nggak mungkin. Tuhan semesta alam membiarkan dia gitu ya. Membiarkan dia celaka. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala pun udah tahu bagaimana karakter dari Bani Israel. Jika diutus Nabi kepada Bani Israel tidak sesuai
dengan seleranya orang Israel, maka mereka akan mengincar dan ingin membunuh utusan Allah tersebut ya. Makanya Israel adalah jalan yang makdub, yang dimurkai karena mereka banyak membunuh para nabi. Jadi seperti itu prolog pembukaan dari saya, Bang Oki. Oke. Ya, terima kasih Pak Ustadz untuk opening statement-nya. Karena belum ada pertanyaan untuk saya ingin menambahkan sedikit. Ya, jadi gini ya teman-teman ya. Di dalam An-Nisa 157, ia tidak disalibkan melainkan diserupakan. Di dalam Matius 27, Tuhan Yesus benar-benar disalibkan, tidak diserupakan. Tapi memang Tuhan Yesus sendiri yang disalibkan. Maka di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus itu menebus kita dengan darahnya yang mahal. Jadi gini teman-teman, ada dua cerita dengan orang yang sama, tetapi dengan cerita yang berbeda. Nah, maka kita harus cari tahu cerita yang sebenarnya yang mana, melalui apa? Melalui fakta-fakta sejarah yang ada, melalui histori-histori yang ada, dan melalui landasan-landasan iman kita masing-masing. Kalau Kristen, landasan iman kita adalah Alkitab. Ya. Jadi saya tegaskan, kalau Kristen itu landasan iman kita Alkitab, maka kita akan menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan itu melalui Alkitab ya teman-teman ya. Kecuali berbicara tentang historical atau fakta-fakta sejarah, maka kita harus ambil dari sumber-sumber lain, tapi yang masih berdekatan pada abad itu. Kita harus ambil sumber-sumber lain yang menjelaskan tentang Tuhan Yesus itu disalibkan. Saya mulai pertanyaan saya ke Pak Ustadz dari Quran 19 ayat yang ke-28 dulu. Saya mau tahu dulu garis keturunannya. Oke Pak Ustadz. Quran 19 ayat yang ke-28. Wahai saudara perempuan Harun, dalam kurung Maryam, ayahmu bukan seorang yang berparangai buruk dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Pertanyaan saya Pak Ustaz, Harun di sini Harun yang mana Pak Ustaz? Di sini kan disebutkan kalau Harun ini saudara perempuannya Maryam. Karena kalau di dalam Alkitab sendiri Harun dan Bunda Maria itu tidak hidup satu zaman. Jauh sekali perbedaannya. Ya, perbedaannya jauh sekali. Maka yang saya tanyakan, Harun di sini Harun yang mana? Itu ya Pak Ustadz ya. Di dalam Maryam 19 ayat yang ke-28 saya minta data dan dalilnya. Nah terus berkaitan dengan ayat yang kita perbincangkan malam ini teman-teman. An-Nisa 157. Saya bacakan karena waktu saya masih banyak. Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuh dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu kecuali mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Maaf ya Pak Ustadz, kata bunuh ini saya ganti bun-bun ya Pak Ustadz ya. Takutnya nanti kena pelanggaran, bukan berarti itu saya mau framing Al-Quran, enggak gitu. Tapi supaya kita enggak kena pelanggaran. Nah, di situ menceritakan tentang Isa dan ceritanya sama dengan Tuhan Yesus. Dan teman-teman Muslim sering mengklaim kalau Tuhan Yesus itu adalah Isa itu sendiri. Pertanyaan saya yang kedua, ini pertanyaan sebenarnya yang terpotong pada waktu itu yang belum saya dapatkan penjelasannya. Tapi saya akan tanyakan lagi pada hari ini. Saya minta historical Isa di dalam An-Nisa 157 itu hidupnya di bawah pemerintahan siapa, kaisar siapa, abad keberapa. Karena apa? Kalau memang ini tidak dibuktikan secara sejarah atau tulisan-tulisan literasi Islam yang berdekatan dengan abadnya, maka kita tidak tahu kebenaran cerita ini. Sedangkan seperti yang saya sampaikan tadi, tentang penyaliban Tuhan Yesus,
Ada 5 tulisan yang menuliskan tentang penyaliban Tuhan Yesus, bahkan banyak yang lainnya. Flavius Josephus menuliskan Tuhan Yesus benar-benar disalibkan. Sumber-sumber Yahudi Rabbinik, Tuhan Yesus benar-benar disalibkan. Mara Barbar Serapion dari Samosta, Tuhan Yesus disalibkan. Lucian dari Samosta, Tuhan Yesus disalibkan. Cornelius Tacitus, Tuhan Yesus disalibkan. Jadi pertanyaan saya, historical dan surat Maryam ayat yang ke-28. Teman-teman Kristen, yuk bantu di tap-tap layarnya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Ustaz. Baik. Baik, teman-teman semuanya, saya akan jawab dulu tentang pertanyaan Bang Oki, ya, yang mana dia mempertanyakan Quran surah Maryam ayat 28. Ya ukhta Harun, ya ukhta Harun nama, lupa saya ayatnya, bentar ya. Ya ukhta Harun, ya makana abuki mra'asau wa makanat ummuki bagiyya. Jadi Bang Oki, orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi dulu menyematkan bin mereka, nisbatnya kepada orang soleh dari pendahulu mereka. Ya, itu jawaban dari Maryam 28. Ya, Nabi kami pun menjelaskan, ya Bang Oki, tentang Maryam 28. Apa yang dikatakan oleh Nabi kami di sebuah hadis dapat kita lihat, ya teman-teman. Nih ya, ketika Nabi kita dipertanyakan tentang masalah Maryam 28. Apa kata Nabi? Innahum kanu yusammuna bi anbiyaihim wassolihina qablahum. Bani Israel memang biasa menamakan anak-anak mereka dengan nama para nabi dan orang-orang yang soleh. Oke? Jadi Maryam 28, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu menyematkan, ya, menisbatkan diri mereka itu binnya kepada orang yang soleh dari pendahulunya. Apakah betul hadis dari Nabi kami ini? Ternyata betul Bang Oki. Coba Anda buka ke Matius 1 pasal 1. Saya bukakan buat teman-teman, ya. Nih, Matius 1 pasal 1. Bagaimana bunyinya, teman-teman? Ya, teman-teman semuanya, Matius 1. Nih, saya ambilkan dulu Matius 1 pasal 1, ya, nomor 1. Bang Oki, ya. Saya juga mau tanya nih kebalikannya. Di sini dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, memangnya Yesus ini anak Daud gitu atau kayak gimana, Bang Oki? Ya, coba dijelaskan. Yesus mana yang hidup di zaman Daud? Ya. Gitu. Yesus mana yang hidup di zaman Daud? Apakah suami dari Maria atau Maryam itu adalah Daud gitu, ya? Ya, Bang Oki, jadi tolong jelaskan kenapa dia anak Daud bukan anak Yusuf, anak Maria. Padahal Yesus dengan Daud, waduh, berapa ribu tahun selisihnya, ya, berapa ribu tahun gitu, ya, selisihnya. Gak mungkin lah Yesus yang disalibkan di kitab Anda itu anak Daud, nggak mungkin. Ya, masa ada penyalipan di zaman Daud gitu ya? Makanya betul apa yang dikatakan oleh Nabi kita, ya teman-teman semuanya, orang Bani Israel itu menyematkan binnya dengan orang pendahulunya yang soleh. Jadi kalau ada bunyi ya ukhta Harun makana abuki mra'asau wa makanat ummuki baghiyan, nggak usah heran ya. Ibaratnya ada orang menyebutkan hai Isa anak Daud padahal orang tuanya adalah Yusuf. Nggak usah heran gitu. Karena apa? Itu adalah nisbat, ya, sesama suku mereka dari Bani Israel. Yang jelas Nabi Isa dan Maryam itu suku dari Israel. Garisnya itu dari keturunan ke-12 suku yang dimaksud, ya,
mereka itu nisbatnya bukan di luar Bani Israel. Jadi seperti itu Bang Oki ya jawabannya. Berkaitan tentang masalah dua cerita yang berbeda kata Bang Oki. Saya sih sebenarnya mau ngajak Bang Oki berpikir, cuma saya kehabisan waktu untuk bertanya. Tapi setelah ini saja saya ajak Bang Oki berpikir di round selanjutnya setelah milik saya. Gitu ya kawan-kawan. Jadi coba biarkan dulu kita dengarkan penjelasan Bang Oki tentang Matius 1 pasal 1. Kenapa itu Yesus anak Daud ya? Bukannya inilah silsilah Yesus Kristus anak Yusuf, anak siapa gitu. Kenapa lari ke Daud? Jauh kali zamannya ya. Silakan Bang Oki. Oke, Pak Ustadz Yusupai ya, teman-teman kita jawab dulu ya teman-teman ya. Apa yang menjadi pertanyaan Pak Ustadz Yusupai? Kenapa di dalam Matius 1 ayat 1 di situ menggunakan silsilah Yesus anak Daud? Kenapa itu digunakan? Ingat, Daud adalah seorang raja yang penting dalam sejarah Israel. Ya, Daud itu adalah seorang raja yang penting dalam sejarah Israel. Nubuat dalam kitab suci menyebutkan apa? Kalau Mesias itu akan datang dari keturunan Daud. Maka di situ dibilang silsilah Yesus anak Daud. Karena apa? Daud adalah raja yang sangat penting dalam sejarah Israel, dan kedatangan Mesias itu akan lahir dari keturunan Daud. Misalnya di dalam Lukas 1 ayat 32 sampai dengan 33. Lukas 1, kita jawab dulu ya teman-temannya. Lukas 1 ayat 32 sampai dengan 33. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Ayat yang ke-33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya, Pak Ustadz ya. Jadi, kenapa di situ Tuhan Yesus itu disebut anak Daud? Karena Daud adalah raja yang penting di dalam sejarah Israel. Maka di dalam perjanjian lama dinubuatkan kalau seorang Mesias akan lahir dari keturunan Daud. Lukas 1 ayat 32 sampai dengan 33. Jelas menjawab apa yang menjadi pertanyaan Pak Ustadz Yusuf PI. Pak Ustadz, saya mau, karena belum ada pertanyaan untuk saya teman-teman ya. Sebentar. Quran 19. Ayat yang ke-28. Pak Ustadz tadi menjawab, kenapa di sini, sebentar ya. Kenapa di dalam Maryam 19 ayat yang ke-28 ini, wahai saudara perempuan Harun, dalam kurung Maryam, ayahmu bukan seorang yang berperangai buruk dan ibumu bukan seorang perempuan penjina. Pak Ustadz tadi menjawab, orang-orang dahulu itu menyematkan binnya. Ya, di sini tidak menggunakan bin Pak Ustadz. Misalnya Oki bin siapa, gitu kan? Di sini letter leg Pak Ustadz, tertulis Pak Ustadz. Wahai saudara perempuan Harun, Harun di sini dianggap saudara Maryam. Sedangkan kita tahu masa hidupnya jauh berbeda antara Harun dan Maryam ini. Di dalam Alkitab kami Harun ini di dalam perjanjian lama, sedangkan Bunda Maria itu ada di dalam perjanjian baru. Nah, makanya yang saya tanya, kalau memang di sini menggunakan binnya mana? Karena di sini tertulis letter leg Pak Ustadz. Wahai saudara perempuan Harun, dalam kurung Maryam. Berarti Harun ini saudaranya Maryam. Tidak ada binnya di sini. Oke, itu yang mau saya tanggapi dari penjelasan Pak Ustadz. Tapi saya tidak membantah kalau memang itu jawabannya. Saya minta tunjukkan nomor hadisnya, hadis berapa tadi Pak Ustadz ya, biar kita bisa cross check. Saya minta tunjukkan nomor
hadisnya hadis apa, nomor berapa. Dan yang kedua saya minta Pak Ustadz menjawab historikalnya. Isa itu kalau memang disamakan dengan Tuhan Yesus, Isa itu hidupnya di abad keberapa? Di masa pemerintahan siapa? Supaya kita sama-sama bisa tahu apakah Isa dan Yesus ini adalah satu orang yang sama. Jadi Isa itu kita harus tahu dulu hidupnya di abad keberapa. Saya minta literasinya dari literasi Islam atau menggunakan hadis Al-Quran. Kalau menggunakan literasi Islam yang ada di abad-abad terdekat dengan kejadian itu, saya tidak merubah dulu. Pertanyaan saya masih di satu pertanyaan itu. Kalau yang tadi saya cuma menanggapi apa yang menjadi jawaban Pak Ustadz Yusuf PI. Silakan Pak Ustadz Yusuf PI diambil alih. Oke. Oke, teman-teman semuanya, saya jawab dulu ya. Hadis nomor berapa? Nomor hadis riwayat Muslim nomor 2135 ya, Bang Oki. Oke. Hadis riwayat Muslim nomor 2135 berkaitan tentang masalah penjelasan saya ya. Memang bukan cuma bin. Gimana sih dari tadi saya jelaskan yang dinisbatkan itu adalah dari kesukuan mereka yang soleh dari pendahulunya. Bukan cuma masalah bin gitu loh. Bang Oki gimana sih? Malah dicari Bang Oki binnya kawan-kawan. Jadinya kocak gitu ya. Bukan cuma masalah bin, tetapi masalah dari kesukuan mereka. Mereka adalah suku dari Bani Israel. Makanya hadis Nabi itu berbunyi kayak gimana? Anda buka saja ya. Bani Israel memang biasa menamakan anak-anak mereka dengan para nabi dan orang-orang yang terdahulu yang saleh. Bukan masalah bin ya. Nih nah, malah dicari binnya ya. Nggak ada nabi mengatakan bin gitu. Yang saya maksud itu bin itu nisbat dari silsilah gitu ya. Tapi dari kesukuan mereka. Waduh, kesukuan gitu ya. Susah kali. Bukan itu ya Bang Oki. Bukan cuma masalah bin. Terus Nabi Isa itu hidup di zaman siapa? Melalui literasi Islam. Baik Bang Oki. Ya, saya akan pakai literasi Islam tapi dari tafsir. Ya, bukan seperti Anda tanyakan hanya di Al-Quran. Kalau Anda setuju akan saya carikan dulu ya nantinya tentang masalah literasi Islam. Di zaman siapa Nabi Isa hidup memakai literasi tafsir. Ya, bukan literasi dari ayat Quran. Jangan Anda bilang bahwa Al-Quran itu cerita gitu. Jangan ya. Memang dia ada cerita sedikit ya di masa lalu, tapi ya dia itu bukan seperti kitab Anda yang biodata gitu. Biodata atau diari. Kitab Anda itu kan ya biodata Yesus ada, terus diari Yesus ada, keseharian Yesus seperti apa kan dicatatkan di kitab Anda. Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran itu kitab hukum dan pengajaran Bang Oki. Jadi kalau Anda cari kapan Nabi Isa tidur di Al-Quran, wah mimpi. Itu bukan pengajaran ya, bukan pengajaran ya. Jangan Anda cari siapa silsilah Nabi Isa di Quran, kacau. Bukan itu. Jadi Anda harus paham dulu tentang masalah Al-Quran itu ya, Bang Oki. Berkaitan tentang masalah Matius 1 pasal 1. Saya tidak minta Anda menjelaskan Daud, enggak ya. Enggak, saya udah tahu background Daud kayak gimana. Ayat yang Anda baca saya pun juga tahu. Yang saya tanyakan, Yesus yang mana hidup di zaman Daud gitu ya. Bukan masalah Daudnya yang Anda jelaskan. Daud raja, saya tahu. Daud nabi, saya tahu. Daud punya kuasa, saya tahu. Yang saya tanyakan Yesusnya. Yesus yang mana hidup di zaman Daud,
Karena dia, Yesus itu anak Daud gitu. Ada Yesus anak Daud, ada Yesus anak Maria. Berapa sih Yesusnya ya? Kacau kali. Terus yang mana gitu yang disalib? Apakah Yesus anak Daud yang disalib atau Yesus anak Maria yang disalib? Gimana sih? Jadi jangan Anda jelaskan sama saya tentang masalah Raja Daudnya, tapi carikan Yesus anak Daud itu Yesus yang mana? Bagaimana ceritanya? Bagaimana backgroundnya? Ya, itu dulu yang saya cari. Terkait tentang masalah penyalipan, sebenarnya Bang Oki ya, saya mau mempertanyakan suatu hal, tapi setelah ini, kayaknya kalau 30 detik bertanyanya nggak sempat sih, nggak sempat. Tapi ya setelah sesi ini saya akan pertanyakan satu hal sama Anda tentang masalah penyalipan di Bible Anda. Saya agak ya janggal juga ini, ya janggal gitu. Janggal Bang Oki, jujur janggal. Siap-siap aja Anda bukakan nanti ayat yang saya sebutkan. Tapi tolong carikan dulu ya, Yesus anak Daud itu mana Yesusnya? Ya silakan. Ya, inilah ya teman-teman ya, kesalahan cara Pak Ustadz Yusuf PI memahami bahasa Indonesia, kesalahan Pak Ustadz Yusuf PI memahami apa yang tertulis di dalam Alkitab, dan kesalahan Pak Ustadz Yusuf PI memahami apa yang saya sampaikan. Saya sedang tidak menceritakan Daud. Yang saya sampaikan, kenapa di dalam Matius 1 ayat yang ke-1 dituliskan inilah silsilah anak Daud. Itu. Kenapa tertulis seperti itu di dalam Matius 1 ayat yang ke-1? Sebentar ya teman-teman ya. Saya bukakan dulu. Matius 1 ayat yang ke-1. Inilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Kenapa di situ Yesus Kristus itu disebutkan sebagai anak Daud? Alasannya karena Yesus bahwa Mesias itu akan datang dari keturunan Daud. Itu loh, seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman. Bukan berarti saya sedang menceritakan tentang Daudnya, tidak, saya tidak menceritakan tentang Daud. Saya cuma menjelaskan tadi kalau Daud adalah raja yang dianggap penting bagi sejarah bangsa Israel. Dan di dalam perjanjian lama dinubuatkan seorang Mesias itu lahir dari keturunan Daud. Bukan berarti di situ anak Daud. Kalau bicara anak, Tuhan Yesus itu adalah anak Bunda Maria. Tapi bukan anak dari hasil biologis, itu ya. Jadi itu kesalahan Pak Ustadz Yusuf PI. Kalau Pak Ustadz Yusuf PI memaksakan anak di situ adalah harus anak, secara arti yang Pak Ustadz Yusuf PI maksudkan, ya jangan salahkan saya juga kalau di dalam Maryam 19 ayat yang ke-28 saya memaksakan kalau di situ keluarga yang dimaksudkan adalah keluarga seperti yang saya maksudkan. Kan tidak seperti itu. Oke. Nah, saya mau cross check lagi ya. Muslim 21 berapa tadi Pak Ustadz? Muslim 2135 ya Pak Ustadz ya, betul ya? Oke, hadis Muslim 2135. Nah, inilah teman-teman, kalau kita tidak cross check data itu bahaya teman-teman. Oke, kita bukakan datanya. Pak Ustadz. Ini ya Pak Ustadz ya, Muslim 2135 ya Pak Ustadz ya, hadis Muslim 2135. Ini berbicara tentang haji Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz sebutkan hadis Muslim 2135, ini berbicara tentang haji. Itu makanya saya tanya dengan Pak Ustadz tadi, hadisnya hadis apa? Pak Ustadz bilang hadis Muslim 2135. Itu gimana? Silakan Pak Ustadz tunjukkan saya datanya yang benar. Nah, dengan permintaan Pak Ustadz, kalau Isa itu akan Pak Ustadz jawab melalui tafsir. Silakan Pak Ustadz jawab melalui tafsir. Saya tahu itu tafsir yang akan Pak Ustadz bawakan adalah tafsir Ibnu Katsir An-Nisa 157. Ya, kalau Isa itu lahir di Damaskus. Itu.
Silakan Pak Ustadz bawakan tafsir itu, tidak masalah. Itu lebih bagus Pak Ustadz bawakan tafsir itu, berarti ada kejujuran daripada tidak menjawab. Oke, silakan Pak Ustadz tunjukkan historikalnya Isa di dalam iman Pak Ustadz itu hidupnya di abad keberapa Pak Ustadz ya. Dan saya minta Pak Ustadz lah yang tunjukkan riwayat Muslim 2135 itu, Pak Ustadz yang tunjukkan hadisnya, atau Pak Ustadz mau ambil dari Kutubus Sittah, silahkan. Itu karena kalau hadis ini kan ada pakai Kutubus Sittah juga teman-teman. Jadi Kutubus Sittah dan ensiklopedia hadis yang ada di buku ini juga salah, iya, yang ada di handphone ini ya teman-teman ya. Itu berbeda. Nah, silakan Pak Ustadz yang tunjukkan hadis riwayat Muslim 2135. Kalau Pak Ustadz mau mengambilnya melalui Kutubus Sittah atau hadis riwayat Muslim yang lain. Silakan ya Pak Ustadz ya. Ya buat teman-teman Kristen dikencangin dulu teman-teman tap-tap layarnya. Boleh 5 menit Pak Ustadz ini ditembuskan di 100k ya teman-teman ya. Tap-tap layarnya karena pertanyaan Pak Ustadz belum tadi ke saya. Jadi saya tidak menjawab apapun dulu sambil kita menunggu pertanyaan dari Pak Ustadz Yusuf PI teman-teman, silakan. Oke, kencengin tap-tap layarnya teman-teman ya biar rumit tidak gampang rungkat. Baik ya teman-teman semuanya, untuk cerita Nabi Isa melalui tafsir Ibnu Katsir, Bang Oki udah tahu ngapain nanya, kan kayak gitu. Heran saya, nanyain yang sudah tahu jawabannya, kan aneh gitu ya. Itu menurut tafsir Ibnu Katsir. Ya oke lah, saya nggak tampilkan lagi tafsirnya kalau kayak gitu. Ya saya tampilkan lagi data yang lain dari Islam. Ya, dari buku The Prophets nih ya. Kisah Hikmah 25 Nabi. Ya teman-teman. Ya, nih bukunya ya. Dikutip dari The Prophets Kisah Hikmah ya 25 Nabi karya Dian Nopianti. Ya, literasi di luar tafsir saya ambil. Dari siapa dan di zaman apa Nabi Isa itu hidup? Ya, jadi dia hidup di zaman Raja Herodes. Ya, kayak gimana sih? Ayo, kayak gimana? Bisa aja saya ambil pun di luar tafsir. Karena Nabi Isa hidup di zaman batu pun nggak penting. Ya. Kenapa nggak penting? Yang diintikan dari Al-Quran itu adalah dia tidak tersalib. Ya, mau dia hidup di zaman batu nggak masalah. Ya. Gitu Bang Oki. Ya, ngapain Anda cari zamannya? Kalau zamannya katanya beda dengan Bibelnya Bang Oki, oh berarti bukan Nabi Isa atau Yesusnya. Bukan kayak gitu. Bukan kayak gitu. Karena tafsir itu Anda perlu tahu. Dia ada perbedaan pendapat dari tafsir-tafsir. Ngapain lalu Anda bawa tafsir semuanya? Kan kayak gitu. Bisa aja saya membawa di luar tafsir dari karya siapa gitu. Di zaman siapa Nabi Isa hidup? Yang lain menyebutkan di zaman Herodes. Ya, di zaman Herodes gitu. Jadi mau Nabi Isa hidup di zaman siapapun, bukan itu inti yang ditekankan Al-Quran. Dia tidak disalib itu. Tetapi inti yang ingin dilakukan oleh Al-Quran mengabarkan bahwa tuduhan-tuduhan orang Nasrani dulu tidaklah betul. Ya teman-teman. Nah, untuk masalah hadisnya kata Bang Oki, ini Bang Oki ya carilah ya dari coba ketik HR Muslim 2135 dari Al-Mughirah gitu. Ya, bin Syu'laibah kalau nggak salah ya. Nih. Aduh. Lupa, masa saya namanya lupa ya, Masya Allah ya teman-teman. Oke, bentar saya carikan dulu. Nih ya Bang Oki. Ini nomornya ya. Hadis riwayat Muslim nomor 2135 ya.
Nah, cari aja dari Al-Mughirah ini ya. Al-Mughirah rawinya ya tentang masalah ini gitu ya. Nih ya nomornya ya, hadis riwayat Muslim nomor 2135. Oke, bukan tentang masalah haji. Anda ngambil di mana hadisnya? Ensiklopedia hadis. Kitab apa yang Anda buka? Karena hadis itu ada beberapa pembahasan. Ada masalah hukum had, hudud, ada masalah fikih, ada masalah haji, ada masalah cerita sejarah. Gimana sih? Makanya Anda nggak ngerti hadis, lebih baik tanyalah. Ngapain Anda juga bahas hadis gitu? Nggak ngerti ya? Berkaitan tentang masalah jawaban Anda. Oh, saya tidak memasalahkan katanya tentang masalah Yesus anak Daud. Tapi dia adalah Mesias keturunan dari Daud. Iya, yang mana gitu loh. Tunjukkan anak Daud di zaman Daud yang namanya Yesus. Mana datanya? Bukan Daud menurunkan Mesias. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya di zaman Daud, sejarahnya Daud, Daud punya anak namanya Yesus. Ya, tolong carikan itu. Aduh, ini gimana sih, nggak ngerti atau gimana Bang Oki ini? Silakan dulu dah ya. Sejarahnya yang saya cari, di zaman Daud ada anak Daud namanya Yesus. Silakan ya. Ya teman-teman, tap yang kenceng-kenceng ya teman-teman ya. Kencengin tap-tapnya, kita bal-balin dulu satu match ini Pak Ustadz Yusupei. Oke. Pak Ustadz, saya sudah jelaskan tadi Pak Ustadz ya, kenapa Tuhan Yesus itu disebut anak Daud? Karena seorang Mesias itu di dalam perjanjian lama dinubuatkan seorang Mesias itu akan lahir dari keturunan Daud. Maka seorang Mesias itu Pak Ustadz cuma Tuhan Yesus satu-satunya. Gitu ya. Pak Ustadz, saya sudah jelaskan tadi, bahkan di ayat Alkitabnya saya bawakan kepada Pak Ustadz di dalam Lukas berapa tadi? Sebentar ya. Lukas 31 sampai dengan Lukas 32 sampai dengan 33 dia saya sudah bacakan untuk Pak Ustadz ya. Ayat Alkitabnya saya sudah bacakan. Itu. Silakan kalau Pak Ustadz mau berkutat di situ, kan saya bilang teman-teman. Kita bal-balin dulu satu match ini ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz memaksakan anak di situ harus dalam pengertian anak. Sedangkan ketika saya bertanya saudara di dalam Maryam 28, Pak Ustadz tidak menerima untuk itu. Itulah yang saya bilang teman-teman, tidak pernah ada perkembangan dari cara berdiskusinya. Sebentar teman-teman, saya lagi kena puzzle ya. Dan saya bilang, kalau mereka bertanya Alkitab, kata anak harus diartikan sebagai anak. Tapi kalau kita bahas Qur'annya, kata saudara itu tidak boleh diartikan sebagai saudara. Nah, makanya Pak Ustadz ya, itu jangan standar ganda. Itu yang pertama. Terus Pak Ustadz tadi bilang, kalau nggak ngerti hadis, jangan bahas hadis. Loh Pak Ustadz yang bawakan hadis, saya cuma tanya, hadisnya hadis apa? Makanya saya cross check, benar nggak ini hadisnya? Kalau memang enggak, tunjukkan yang dari Pak Ustadz supaya kita sama-sama tahu. Makanya saya sampaikan itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya kalau bertanya itu Pak Ustadz sesuai yang masih yang masuk di dalam ranah iman. Makanya saya tanyakan historikalnya. Saya nggak tanya kapan Nabi Isa tidur. Itu tidak akan ada di kepala saya untuk bertanya kapan Nabi Isa tidur itu. Mohon maaf, itu bukan kualitas kami sebagai apologet Kristen. Ya Pak Ustadz ya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ini yang parah Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi menjawab, kalau sudah tahu tafsirnya, kenapa masih ditanyakan? Kan aneh. Loh Pak Ustadz, kalau memang Pak Ustadz membenarkan apa yang tertulis di dalam tafsir Ibnu Katsir An-Nisa 157, dia lahir di bawah pemerintahan Damaskus, sedangkan Yesus lahir di bawah pemerintahan Kaisar Agustus. Dua hal yang berbeda. Jadi jangan pernah samakan lagi antara Isa di dalam iman Pak Ustadz dengan Tuhan Yesus. Sudah dua hal yang berbeda, karena Pak Ustadz sudah membenarkan tafsir An-Nisa 157.
Ya, Pak Ustadz membenarkan apa yang saya sampaikan karena saya pernah baca itu di dalam tafsir An-Nisa 157. Isa itu lahir di bawah pemerintahan Damaskus, sedangkan di dalam Alkitab Tuhan Yesus itu lahir di bawah pemerintahan Kaisar Agustus. Ya, sudah dua hal yang berbeda. Jadi selesai. Berarti kita tidak mulai malam ini teman-teman muslim ya, jangan samakan lagi Isa dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Pak Ustadz Yusuf PI sudah membenarkan yang tertulis di dalam An-Nisa 157 tafsir Ibnu Katsir. Kalau Isa lahir di bawah pemerintahan Damaskus, sedangkan Tuhan Yesus lahir di bawah pemerintahan Kaisar Agustus. Dua hal yang berbeda. Diskusi ini selesai di titik ini. Tidak ada lagi. Karena apa? Dua hal yang berbeda. Kita tidak akan membicarakan lagi tentang dua hal, tentang dua oknum yang berbeda. Berarti ada oknum lain di tempat Pak Ustadz yang atas nama Isa itu dia disalibkan, tetapi dia tidak mati dan diserupakan. Sedangkan Tuhan Yesus yang hidup di bawah pemerintahan Kaisar Agustus, ya, itu dia benar-benar disalibkan. Makanya tadi saya jebak Pak Ustadz, saya tanya, apakah di dalam tafsir Ibnu Katsir An-Nisa 157 yang Pak Ustadz benarkan? Pak Ustadz menjawab itu, iya. Kenapa harus ditanya lagi? Berarti Pak Ustadz sepakat Isa lahir di bawah pemerintahan Damaskus.